Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan mereview tentang aplikasi wireframing. Nah, di sini kita akan membandingkan aplikasi wireframing yaitu Figma dan Mockingbird. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama, Ayu Wulandari, dan yang kedua, Fatur Rahman, dan yang ketiga, Risa Irmawati. Selanjutnya, yuk kita review aplikasi Figma dan Mockingbird. Figma dan Mockingbird termasuk ke dalam salah satu aplikasi wireframing. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu wireframe. Wireframe adalah sebuah kerangka yang berfungsi untuk membuat tata letak suatu website agar sesuai dengan keinginan klien sebelum masuk ke proses desain atau coding. Proses wireframing biasanya dilakukan oleh seorang UI designer dengan memanfaatkan software desain khusus wireframe atau coretan kertas secara manual. Terdapat banyak macam-macam aplikasi wireframing, salah satunya Figma dan Mockingbird. Figma adalah desain digital dan alat prototyping berbasis web serta aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Ini adalah aplikasi desain user interface dan user experience yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan situs web, aplikasi, atau komponen antarmuka pengguna yang lebih kecil yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lain. Selanjutnya, Mockingbird. Mockingbird sendiri sebenarnya sama dengan Figma, yaitu sebuah software editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Perkenalkan, nama saya Risa Irmawati. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari Figma dan juga Mockingbird. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari Figma. Figma sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Figma yaitu memiliki tools-tools yang lengkap. Yang kedua, memiliki histori yang bisa kita lihat saat kita lupa menyimpan atau saat kita tidak sengaja menghapus project yang telah kita buat sebelumnya. Yang ketiga, terdapat menu plugin yang dapat memudahkan kita untuk memilih gambar atau icon yang kita perlukan. Jadi kita tidak perlu keluar dari aplikasi Figma untuk mencari gambar atau icon yang kita butuhkan. Yang keempat, kita bisa mengerjakan project dengan teman tanpa bertemu atau tatap muka. Hal ini sangat memudahkan kita apalagi di era pandemi COVID ini. Yang kelima, kita tidak perlu lagi untuk install font karena sudah disediakan di dalam Figma. Yang keenam, platform Figma bersifat agnostik sehingga dapat dijalankan di sistem operasi apapun. Figma sendiri memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, saat kita melakukan prototype terbilang cukup sulit bagi pemula. Yang kedua, kita harus online saat menjalankan Figma. Nah, yang ketiga, aplikasi akan berbayar dalam waktu 30 hari. Adalah Mockingbird. Kelebihan dari Mockingbird sendiri yaitu berbasis web app sehingga kita tidak perlu untuk mendownloadnya. Nah, yang kedua, kita bisa mengerjakan project dengan teman tanpa bertemu, sama seperti pada Figma. Yang ketiga, platform sangat sederhana sehingga mudah dipahami. Yang keempat, lebih mudah saat melakukan prototyping. Nah, yang kelima, terdapat skala bergaris sehingga memudahkan menentukan tata letak saat mendesain. Kekurangan dari Mockingbird sendiri yaitu yang pertama, toolsnya sudah bagus namun masih kurang lengkap. Yang kedua, tidak ada menu plugin yang memudahkan kita untuk import gambar atau icon yang kita perlukan saat mendesain. Yang ketiga, tidak memiliki histori. Yang keempat, harus terhubung ke internet. Nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan Figma dan Mockingbird. Figma dan Mockingbird memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada Figma memang memiliki tools yang lengkap, bahkan menurut kami sangat lengkap. Namun bagi pemula, Figma lumayan sulit untuk digunakan. Terlebih lagi tidak ada skala garis yang memudahkan kita menempatkan objek pada saat mendesain. Yang kami suka dari Figma adalah menu plugin yang sangat memudahkan kita dalam mengimport gambar maupun icon yang kita butuhkan. Namun sayang,
saat melakukan desain masih berbentuk frame yang tidak seperti pada Mockingbot yang langsung menampilkan Android mobile, sehingga ukurannya sudah pasti dan tidak akan terpotong saat desain dijalankan. Pada Mockingbot, platform yang digunakan memang sangat sederhana, namun mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna sekalian si user yang masih pemula. Selain itu, yang kami suka dari Mockingbot ini adalah ketika melakukan prototype, kita benar-benar dipermudahkan. Saat menjalankan desain pun tergolong cepat. Di Mockingbot juga menyediakan skala garis untuk memudahkan dalam menata objek. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah desain UI yang menggunakan Mockingbot dan sebuah halaman login, namun terdapat kesalahan yang salah memasukkan password atau username. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.